Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal TBN ya. Jadi ada ya dokter mobil yang ngomong bahwa TBN itu adalah eh, salah satu aditif yang bisa membuat olinya tahan panas. Nah, ini penulis nggak setuju ya. Untuk membuktikan poinnya tersebut, dokter mobil itu juga pakai demo, katanya pakai alat termogan gitu, mengukur suhu mesin, eh, mengukur suhu oli yang dipanasi oleh lilin, yang lilinnya, api lilinnya nggak kena ke botolnya ya, entah mengapa kok seperti itu. Apa memang susah sih membuat alat ukur sendiri? Terus diomongi olinya kalau dibakar tidak meninggalkan kerak. Nah, ya itu sayangnya tidak dibuktikan juga ya. Entah penulis ada rencana enggak untuk beli oli ya, Nine Circle, karena harganya terlalu mahal kalau menurut penulis. Berlebihan sekali harganya. 250.000. Segitu bisa beli oli full sintetik yang PAU ya, Ravenol VST. Ravenol VST itu katanya 100% PAU dari Ravenol. Itu sudah 285.000. Sementara itu oli Nine Circle-nya yang dijual dokter mobil, entah itu masuk full sintetik atau tidak, beneran full sintetiknya PAU atau tidak, 250.000 per liter atau lebih malah kayak. Dari sisi harga sudah ragu karena nggak ada tulisannya PAO di botolnya, penulis juga makin ragu. Penulis kalau misalnya ada tulisannya PAO gitu, penulis sebenarnya pingin beli. Di website resmi juga penulis nggak lihat ada tulisan PAO ya. Jadi ya ragu lah mau beli 250.000 tapi dapat oli ya hydro treated, itu penulis merasa rugi. Sama lah kayak beli oli motul ya, 300.000 350.000 dapatnya hydro treated, atau beli oli Ipone ya, beberapa oli mahal lain ya. Beli mahal-mahal cuma dapat hydro treated yang kalau di motor penulis cuma berapa hari, mungkin kurang dari 200 km. Padahal ini sekarang penulis pakai meseran B40 yang kalau secara nilai campur yang lain-lain ya kurang dari 40.000, karena harga campuran minyak goreng Vilmanya 22.000. Harga oli sampingnya gasoli G1000 itu ya sekitar 30.000-an gitu. Campurannya barang murah-murah, tapi ya buktinya sampai sekarang halus.
Terus bener-bener halus ya, halusnya lebih halus daripada oli-oli yang harganya lebih mahal. Tapi balik lagi ke topik, soal Nine Circle itu produknya dokter mobil ya. Penulis juga sudah sempat singgung sebelumnya. Katanya kalau produk yang bagus ada spesifikasinya, informasinya lengkap, tapi penulis nggak nemu produk datasheetnya, nggak nemu material safety datasheetnya. Sertifikasi SNI-nya juga dicari di api.org nggak ada. Ya wis lah, bahas olinya. Kita bahas TBN-nya. TBN sebenarnya bukan aditif yang menyebabkan olinya tahan panas, karena yang membuat olinya tahan panas itu bukan TBN ya. Dan penulis lihat di daftar aditif, nggak ada ya aditif yang bisa membuat olinya itu tahan panas. Aditif dalam artian aditif padatan ya. Yang bisa membuat olinya tahan panas adalah dari bahan dasar olinya. Bukan disebut aditif sebenarnya, tapi blendingnya dengan bahan oli lain. Dan tahan panas yang dimaksud oleh dokter mobil ini nggak cuma tahan oksidasi ya, tapi tahan penguapan. Mungkin memang ada aditif yang anti penguapan walau nggak tercantum di daftar aditif-aditif yang dipakai di oli mesin. Mungkin ada. Tapi selama ini daya tahan terhadap penguapan itu bergantung pada kekentalan. Jadi ada ya oli PAO yang ya kalau encer ya mudah menguap. Tapi kalau kental tidak mudah menguap. Biasanya penguapan itu sangat bergantung pada titik didih atau titik pengapian gitu ya. Karena memang suhu penguapan itu dekat-dekat dengan titik didihnya. Di spesifikasi titik didih oli itu tidak disebut. Yang ada plus pointnya, titik bakarnya. Biasanya titik bakar itu berelasi dengan titik didih. Kita nggak bisa pakai acuan titik tuang ya, pour point ya, karena ya pour point beda lagi lah, itu sifat terhadap pembekuannya. Kalau bahannya 100% sama, pour point-nya lebih rendah, itu bisa jadi malah lebih mudah terbakar. Nah itu ya yang malah jadi dilema. Bikin oli yang tahan dingin tapi malah lebih mudah menguap, kan ya repot. Angka penguapan oli sendiri sudah ada standarnya, yaitu standar salah satunya adalah ASTM D5800. Ada juga yang pakai standar DIN, piro 51851 kalau nggak salah. Dari standar itu ya banyak oli itu sebenarnya sama ya dari sisi penguapannya. Oli yang kelasnya sama gitu ya, kekentalannya sama, angka penguapannya kisarannya antara yang 11, 10 gitu ya. Jarang-jarang ada yang 5. Ini kita ngomong berdasarkan uji ASTM 5800. Oli dipanasi di suhu 250 derajat Celcius selama 1 jam. Dilihat penguapannya berapa. Kalau menurut standar API, oli itu masih dianggap layak kalau penguapannya di bawah 15%.
kurang dari dan sama dengan 15%. Sampai dengan 15% itu dianggap layak pakai. Dan angka ini tidak berkaitan dengan TBN. Kita bisa lihat oli yang TBN-nya tinggi itu mudah menguap ya, angka evaporation loss-nya tinggi. Oli dengan TBN rendah, angka evaporation loss-nya kecil. Jadi enggak ada kaitannya ya antara TBN dan evaporationnya, daya penguapannya. Kalau untuk oksidasinya, sayangnya oli-oli itu jarang publish data oksidasi, jadi kita nggak bisa tahu oli tersebut tahan oksidasi atau enggak. Tentu penulis maksud oksidasi itu kalau pakai standar ASTM ya. Nah, sementara itu ya, TBN itu pada oli itu sebenarnya bukan untuk kemampuan menahan panas, tapi lebih merupakan aditif yang diberikan agar olinya lebih tahan terhadap munculnya asam. Jadi TBN itu dibuat untuk bereaksi terhadap asam yang mungkin timbul karena pemakaian jangka panjang pada oli. Jadi ada beberapa faktor ya yang bisa membuat angka TBN ini jadi kepake. Kalau di apa katanya Chevron kalau nggak salah, itu kadar sulfurnya bahan bakar, terutama untuk diesel ya, kandungan partikelnya, masa pakainya bus apa maneh ono 5. Nah, di TBN dipakai seperti itu. Di situ TBN sendiri juga merupakan indikasi berapa banyak kandungan aditif metal. Aditif metal itu fungsinya ada 4 ya: anti aus, aditif EP, deterjen, dan dispersan. Aditif anti aus jelas ya untuk mengurangi aus, tapi ini biasanya mengacu ke anti aus yang kerjanya nggak begitu berat, yang kerjanya terutama misalnya di noken as, di rocker roller gitu ya, silinder piston juga untuk mengurangi keausan. Tapi yang ringan ya bebannya nggak begitu berat. Nah, kalau bebannya berat, kalau gesekannya ini sangat kuat, tekanannya sangat besar ya, itu butuh anti aus level atasnya lagi, yaitu aditif EP. Aditif EP ini sangat berguna untuk yang bebannya berat, misalnya yang tenaganya gede, RPM-nya rendah. Contoh ya mobil ya, pemakaian RPM rendah di mobil, atau di RPM sangat tingginya motor, itu aditif EP kepake. Terus yang lainnya adalah, ini tadi berangkat dari kantor hujan, tengah jalan nggak hujan, mau sampai rumah hujan lagi. Ya kayak gini nih ya cuaca di daerahnya penulis ini. Ini ya penulis bersyukur ya, karena di kantor penulis hujannya paling banyak, di rumah penulis hujannya paling banyak ya. Artinya cuaca di rumah dan kantor penulis itu bisa lebih baik. Yang
kemungkinan merupakan salah satu efek dari pakai cemenite atau barang semacam. Jadi kalau ada pemirsa yang merasa daerahnya kurang hujan ya, dibanding daerah lain, silahkan coba cemenite. Kadang kalau kita dari luar kota gitu ya, terus tiba ke daerah lain yang termasuk daerah jarang hujan, langsung hujan dalam hari itu juga. Seperti penulis kemarin mudik ya, sampai di daerah mudik gitu, tanya, sini hujan nggak? Soalnya dihitung rumah kok hujannya terus. Oh enggak, cuma hujan sedikit. Nah, terus ternyata sorenya jadi hujan deras di situ. Ya, penulis syukuri lah. Ya wes, terus sampai mana tadi? Kemampuan oli. Oh ya, oli, aditif oli itu memang dibutuhkannya. Oh ya, tadi itu sampai aditif EP, aditif deterjen itu fungsinya bereaksi terhadap kerak, membuatnya pecah-pecah, membuatnya jadi kecil-kecil. Kemudian ada aditif dispersan yang membuat kerak-kerak yang sudah dipecah sama deterjen ini jadi bisa lebih mudah larut. Nah, aditif-aditif itu penting ya untuk yang deterjen dispersan untuk membersihkan kerak sludge pada mesin. Yang aditif apa jenenge? Aditif anti aus ya biar enggak aus ya, melindungi mesinnya. Mungkin orang berpikir itu lebih banyak lebih bagus. Kayak omongannya dokter mobil ya. Ini saya buat lebih banyak nih aditifnya, ini lebih bagus makanya. Sebenarnya enggak ya. TBN malah sekarang itu oli-oli modern itu malah dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena itu bisa membuntu saluran DPF, diesel particulate filter, bisa membuntu atau mengotori atau merusak saluran catalytic converter ya, membuatnya nggak jadi membara lagi. Karena catalytic converter itu mengurangi polusi dengan menyebabkan menyebabkan permukaan olinya jadi membara, permukaan knalpotnya itu jadi membara di bagian catalytic converternya. Terus yang berikutnya adalah aditif kalau terlalu banyak ya, bukan berarti performa malah makin baik ya, karena makin licin, karena mesin bisa bersih. Tapi malah justru sebaliknya, karena aditif yang terlalu banyak ini akan menghasilkan yang namanya sulfated ash, abu sisa pembakaran. Spas yang terlalu banyak ya, tadi penulis sudah sebutkan buntu gitu. Sisi lain adalah ini malah mengotori ruang bakar, mengotori bagian pinggiran valve-nya, jadi kerak di piston, jadi kerak di valve. Bahkan tadi penulis sempat lihat video, kalau spas terlalu banyak bisa jadi bikin bocor kompresi, yaitu ketika valve itu jadi keganjel sama kotoran keraknya. Juga menimbulkan pre-ignition karena partikel dari aditif tersebut, terutama yang kalsium, itu jadi sumber apinya, jadi membara. Kalau ada yang membara di dalamnya piston, nah itu bisa jadi sumber ledakan yang lepas dari busi. Bisa terjadi pembakaran terlalu dini yang menyebabkan piston itu jadi bergerak mundur, nggak maju. Kenapa yang terjadi kalau mesin pas lagi enak-enak maju mulus gitu ya, terus dipaksa mundur? Ya jadinya kalau ringan jadi oblak bearingnya, kalau berat jadi bengkok setangnya, makin parah lagi patah. Atau kalau setang pistonnya kuat,
dudukan apa crankshaftnya, dudukan lengan ayunnya, apa jenenge, bandulnya itu jadi nggak kuat, bisa jebol mesinnya. Itu ya resikonya. Apa maneh sono siji maneh lali. Tenaga juga tentu pasti bakal turun ya. Performa nggak bisa keluar kalau banyak kerak di ruang bakar. Penulis sendiri juga sering ya ngomong kalau ingin performa itu harus cari oli yang aditifnya sedikit. Oli aditifnya sedikit itu tahu dari mana? TBN salah satunya, Sepas yang kedua. Walau bukan mutlak ya, tapi biasanya oli dengan TBN rendah akan lebih ringan untuk mesin, tenaga lebih bisa keluar. Oli yang TBN tinggi seringkali tenaga nggak bisa keluar, terutama misalnya top speed gitu ya. Jadi itu ya, nggak berarti kalau TBN banyak itu lebih bagus. TBN sendiri harus dibatasi. Dokter mobil ngomong, oh ini ke pabrik olinya saya minta yang TBN-nya banyak. Entah ya, karena kita sendiri nggak tahu itu TBN-nya berapa. Dia bilang ngomong ke pabrikannya, tapi kan pabrikan Nine Circle cuma punya 4 produk ya kalau nggak salah ya, yang dipilih oleh dokter mobil yang produk Wurth ya. Tapi entah produk Nine Circle yang Wurth itu apa keunggulannya kita nggak tahu. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.